Ya, jadi begini. Jadi kalau di berita-berita itu ada yang apa? Ada masalah-masalah yang kemudian informasinya tidak benar. Saya pikir memang kita harus luruskan, dan meluruskan sesuatu itu yang paling tepat memang dengan penelitian. Karena kawan-kawan di Kementerian Pertanian ini sudah melakukan penelitian awal di laboratorium dan hasilnya menunjukkan baik begitu. Ini kalau mau dipakai untuk pengobatan ke manusia, memang prosedur penelitiannya kemudian harus dilanjutkan dengan istilahnya penelitian uji klinis. Nah, ini yang sekarang dikerjasamakan ya antara Kementerian Pertanian dengan Ikatan Dokter Indonesia. Kita akan support betul karena ini kita bicara bukan desas-desus, kita bicara penelitian, bicara riset, metodologinya jelas. Jadi mudah-mudahan dengan MOU ini akan mematahkan semua desas-desus karena ini kita lakukan dengan prosedur ilmiah. Ya. Itu yang kita harapkan. Jadi dalam penelitian fitofarmaka ya, jadi ini lebih cocok istilahnya fitofarmaka karena bahan obat yang berasal dari tanaman itu akan melalui beberapa tahap ya, yang dinamakan tahap preklinis dan tahap klinis. Teman-teman di Balitbang Pertanian sudah melakukan penelitian tahap awalnya, yaitu yang preklinis, in vitro, dan mungkin juga sudah diuji pada hewan, Bu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu untuk tahap klinisnya itu akan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia yang tentunya akan melalui lagi beberapa tahap. Yang pertama yang dinamakan sebagai uji klinis fase 1. Di situ kita melihat apakah obat ini aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya, kemudian tahap kedua, jadi uji klinis fase 2 biasa kita namakan, itu akan melihat bagaimana efikasi dan khasiatnya ya. Jadi apakah ini obat ini kan tadi sudah aman, safety kan, kemudian kita melihat efikasinya, apakah dia mempunyai khasiat seperti yang diinginkan gitu. Nah, kemudian fase 3 itu akan dilihat uji dosisnya. Berapa dosis maksimalnya? Berapa dosis terapeutiknya? Berapa dosis toksiknya? Bahkan letal dosisnya. Karena ini akan dipakai di manusia, harus serius. Jangan kita melihat manfaatnya saja tapi nggak melihat side effect-nya atau efek samping atau adverse effect-nya. Dan yang tahap keempat nanti itu akan dilakukan penelitian secara multi center. Jadi kita akan menguji kalau sudah ditahu dosisnya yang aman, terapeutiknya, itu akan kita uji di beberapa tempat yang dinamakan sebagai clinical trial multicenter. Nah, setelah ternyata dari hasil data yang dikumpulkan itu kita sudah mendapatkan hasilnya, tahu bagaimana dosis yang tepat, bagaimana dosis maksimalnya, bagaimana efek sampingnya, bagaimana efek tambahan yang tidak diinginkan, maka kita akan mengajukan bahan obat ini yang kita namakanlah X, ataukah mungkin untuk ada Indonesianya kita namakan sebagai Equalabso Indonesia atau pertanian dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu kita ajukan ke BPOM untuk mendapatkan izin edarnya atau izin produksinya. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau kita berbicara waktu, timeline-nya kita bisa melakukan uji klinis fase 1 itu 1 bulan, kemudian fase 2 2 bulan, kemudian seterusnya 3 4 itu bisa bersamaan, kita uji 3 bulan. Insya Allah kalau ini berjalan sesuai dengan rencana tahapan, tentunya IDI bisa menyediakan SDM, tapi IDI nggak mempunyai APBN. Jadi kita mintalah kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian yang mengusahakannya. Insya Allah Januari 2021 kita sudah bisa mendapatkan apakah
bahan obat eukaliptus ini bisa dikonsumsi aman sebagai obat pada manusia. Dan mungkin sudah harus bekerja sama lagi dengan BUMN ya untuk memproduksinya. Itu sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Tapi kan sebagai kualitas herbal atau jamu. Itu sudah tidak ada masalah, sebagai herbal atau jamu dikonsumsi masyarakat tidak ada masalah. Nah, ini kan mau dilanjutkan menjadi khasiat obat fitofarmaka. Inilah kemudian harus kita dorong bersama-sama melakukan uji klinis. Jadi kalau masyarakat memanfaatkan eukaliptus ini sebagai khasiat jamu atau herbal, sudah tidak masalah karena sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM seperti herbal dan jamu pada umumnya yang sudah asal sudah mendapatkan izin edar. Nah, dan tadi Menteri Pertanian sudah clear ya bahwa eukaliptus ini sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir memanfaatkan eukaliptus ini sebagai khasiat jamu atau sebagai khasiat herbal karena sudah mendapatkan izin edar. Yang mau dilanjutkan ini penelitian supaya bisa dibuktikan menjadi khasiat obat. Nah, sebagai itu. Yang mau kita teliti ini bukan bentuknya, tapi zat aktifnya, bahannya, eukaliptusnya. Ini sebenarnya yang paling penting ya. Yang sebenarnya intinya, substansinya itu bahan aktifnya. Dan bahan aktif kita ini, eukaliptus ini, itu murni berangkat dari kekayaan alam Indonesia. Ini yang strategis. Karena apa? Inovasi di dunia industri kesehatan, pelayanan kesehatan di Indonesia ini, itu perlu didorong. Ini yang sekarang masih kering kita inovasi ini. Jadi inovasi ini kita dorong, apalagi berasal dari alam Indonesia, untuk menjawab nih kemandirian kita. Makanya IDIM menganggap ini penting. Kenapa? Ini mungkin tonggak awal supaya kita memiliki komitmen, memiliki kemampuan supaya kemandirian di bidang kesehatan, industri kesehatan, pelayanan kesehatan itu tergerak ini. Penelitian mengatakan alam Indonesia ini tumbuh-tumbuhannya banyak sebagai bahan obat, tapi tidak pernah tereksploitasi, diteliti ya, menjadi sebuah inovasi untuk dijadikan obat misalnya dalam pelayanan kesehatan. Kalau ini terjadi, maka mendorong selain kita bangga, kita mandiri, tapi juga akan menekan kos pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena kita tidak impor. Maka biaya pelayanan kesehatan dengan produksi kita sendiri itu akan lebih murah. Jadi itu manfaat terakhir untuk masyarakat, pelayanan kesehatan akan menjadi baik dan akan menjadi lebih murah kosnya. Dan itu membantu bangsa ini, membantu pemerintah, membantu negara secara keseluruhan. Saya harapannya hasil uji klinis ini berjalan baik dan hasilnya baik yang seperti kita harapkan. Karena ini bukan uji klinis ucuk-ucuk, ucuk-ucuk itu mendadak begitu. Tiba-tiba, enggak. Ini sudah ada penelitian awal di laboratorium dan hasilnya sangat baik. Ya, jadi hipotesisnya sudah jelas. Ya, kalau kita bicara hipotesisnya sudah jelas. Dari penelitian awal tuh hasilnya baik di lab, ya kita akan buktikan dikonsumsi manusia, kami harapkannya menjadi baik. Kalau ini terbukti baik, ya ini luar biasa ini. Saya berharap ini mendorong inovasi yang lain. Ya. Kedepannya kita harap dengan kita bekerja bersama ya dalam satu visi, satu misi, maka kelak nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk bahan obat alamiah. Sama harapannya, kita harapkan hasil yang kita peroleh di laboratorium akan inline juga dengan hasil yang akan dilakukan untuk uji klinis selanjutnya. Jadi akhirnya nanti akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu saja.